Dia akan berebut kotak makannya seperti apa, itu plastiknya apa, yang supply sendok sekali pakai itu siapa itu kan. Ini pasti udah mulai dihitung siapa dapat apa di situ kan. Walaupun kita tahu bahwa ya memang kalau dipilih makan siang gratis atau IKN, ya tentu orang memilih makan siang gratis. Karena itu langsung kena kepentingan emak-emak, anak-anak. Kalau IKN itu cuma kepentingan 30 menteri ada yang di situ kan. Jadi sebetulnya dari segi keadilan sosial makan siang gratis itu lebih penting dibandingkan dengan IKN. Tetapi di dalam konteks makan siang gratis juga ada problem tadi itu, bancakan partai politik pasti ada di situ tuh, atau tim yang ada di sekitar Pak Prabowo akan berebut rezeki dari situ. Apalagi kalau makan siang gratis itu cuma nasi sama kangkung kata Haris Asrar. Jadi habis makan orang langsung pengen tidur lagi tuh kemudiannya tuh. Nah harga daging mungkin terlalu mahal, lama-lama akan ada penurunan kualitas di situ. Tapi sekali lagi ini ada pilihan kebijakan yang akan ditentukan oleh ketersediaan anggaran di APBN kan. Jadi tetap kita akan lihat ini semacam battlefield, medan perang baru antara Jokowi dan Prabowo tuh. Itu akan ada korupsi dan itu akan jadi bancakan. Dan selanjutnya itu akan jadi titik persaingan di MPR, di DPR misalnya. Jadi soal-soal ini mungkin setelah Oktober dia akan jadi isu nasional tuh, karena akan tetap ada penghematan anggaran ketika global supply chain itu terganggu karena potensi perang yang berlanjut di Timur Tengah dan di Eropa, itu akan menggerogoti anggaran kita lagi kan. Dan itu berarti akan ada pengurangan kualitas dari makan siang. Mungkin dulu makan siang pakai daging sepotong, sekarang tinggal pakai telur rebus tuh. Lalu tinggal dikasih kuah ikan di situ dan kangkung misalnya kan. Jadi tetap ini masalah tuh. Sekali itu ditetapkan, maka itu mesti diwujudkan. Nggak mungkin makan siang itu kualitasnya berkurang, harusnya bertambah setiap tahun kan. Tapi anggaran kita nggak mungkin memenuhi itu. Jadi sekali lagi ada paradoks di situ tuh, makan siang gratis sampai kapan APBN bisa nabung untuk makan siang gratis. Trade off-nya dengan IKN apa? Trade off-nya dengan infrastruktur apa itu? Nah, kebijakan-kebijakan ini belum pernah diekspos ke publik karena yang baru kita tahu adalah proyek makan siang gratis ini jauh lebih dahsyat daripada BLT karena ini langsung tiba di meja murid setiap hari itu, langsung punya efek pada elektabilitas. Nah, ini juga berbahaya karena nanti bupati-bupati yang akan dipilih, wali kota sekalanya di daerah itu akan pakai soal makan siang gratis ini sebagai program kampanye mereka, dan akan jauh dari pusat untuk mendeteksi itu tuh kondisi sosiologis di IKN tuh. Tapi kalau kita lihat ide dasarnya tuh, menambah luas rumah menteri itu artinya menambah kecil tempe yang akan dibagikan di makan siang gratis kan. Itu pasti begitu trade-off-nya kan. Karena ini kan jumlah uang yang sama mesti dipilih, IKN atau makan siang gratis tuh. Kalau misalnya menteri-menteri ini kemudian mulai berulah itu, ini nggak cukup, mesti ada ini itu, maka yang akan diambil tentu adalah dari bagian yang disiapkan untuk anak-anak didik itu, yaitu empalnya mungkin tinggal 2 kali gigit habis itu, karena jumlah empal yang mesti dihemat itu demi mobil peralatan dapur si menteri itu kan. Jadi kita mau lihat bagaimana ketidakadilan itu di dalam kebijakan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kampung yang digusur di situ demi perluasan lokasi-lokasi strategis IKN ini kan, demi infrastruktur IKN, lalu tanah-tanah penduduk dan rumah-rumah yang ada di situ dikasih ultimatum dalam 2 kali 24 jam mesti digusur kan. Jadi tetap potensi krisis sosial itu akan ada ketika IKN itu mulai berjaya misalnya sejak Agustus nanti itu. Orang akan lihat bahwa IKN itu ada mercusuarnya Jokowi, IKN itu adalah lambang arogansi Jokowi, IKN itu adalah dipersiapkan memang untuk ditempati oleh anak Jokowi. Itu semua sinyal itu akan tiba nanti pada waktunya di bulan Oktober. Mulai iki sayur asem bos ya, sewaker bos iki. Aku kok mbok masak enak ini tuh bos. Walah sambel goreng mau mantep bos. Tak pangan sih bos sambel bos. Kira pakai pedes bos, para lombok larang bos. Alah sewaker tenan bos. Tak enteni kat mang bos, aku losu. Iki long telo bos, enak bos, nek masak bos. Suwun bos ya. Ngono kok diceluk ya karo nang moro. Bos itu bos, aku ya sondok-sondok jaim noleh bos aku iki. Oh enak tenan bos. Astaga. Masalahnya bos aku ya. Oh enak tenan. Tak uyu pesek bos ya, gak apa-apa bos ya. Oh enak bos, ora hukuman ke aku. Sambel pedang mau mantep bos. Tahun merampungan. Kosek to bos kayak Kelakuan netizen. Astaga, keterlaluan. Anggaran makan siang gratis untuk anak-anak akan segera rilis. Di sekolah saya kan ada 100 siswa. Kalau seumpama anggaran per siswa adalah 15.000 per
anak per hari berarti 1.500.000 anggaran yang masuk ke sekolah saya. Ini yang harus saya press ini biar saya untung di sini. Berarti minimal saya untung separuh lah ya. Berarti saya harus bikin menu yang 7.500 aja. Isinya nasi putih, tahu sama sayur aja, kan anak-anak doang kan. Berarti 7.500 kali 100 siswa 750 dari 1.500.000. Wah, lumayan, udah untung 750.000 saya dalam satu hari, ya kan? Kayak mendadak. Nah, masih kurang. Berarti saya harus bikin laporan fiktif lagi bahwa di sekolah saya itu ada 200 siswa. Padahal kan cuma 100. Tambahan lagi kan 100.500.000 ya. Nah, berarti total untung saya dalam satu hari adalah 2.250.000. 2.250.000 untung saya dalam satu hari. Keren. Kalau dalam satu bulan berarti saya bisa untung 67.500.000 dalam sebulan. Bisa kayak mendadak saya. Bisa beli mobil mewah, rumah mewah, liburan ke luar negeri. Aduh. Wala kano. Gambaran pendukung 02 kalau antri makan siang gratis. Itulah sejumlah saya kira sindiran-sindiran lucu dari para netizen terkait dengan makan siang gratis. Meskipun lucu, tetapi lagi-lagi membuat gerombolan 02 pasti mengalami tekanan yang begitu hebat dengan adanya video ini. Dan saya tidak bisa membayangkan ketika Mas Gibran menyaksikan video ini, entah bagaimana reaksinya. Saya kira betul-betul para netizen ini sangat kreatif, selalu menghibur kita semua di tengah-tengah ketegangan yang terjadi terkait dengan politik, menghibur kita semua agar tidak terlalu larut dalam sakit hati karena tidak adanya keadilan bagi rakyat Indonesia. Hak suara rakyat seolah dijadikan mainan oleh Pak Jokowi dan antek-anteknya. Nah, yang tak kalah menarik di mana di video pertama tadi ada Bang Rocky Gerung yang lagi dan lagi menyentil habis Gibran terkait dengan makan siang gratis. Saya kira tak kalah lucu dari para netizen. Bang Rocky Gerung ini selain mempunyai kecerdasan yang luar biasa, beliau juga mempunyai rasa humor yang begitu tinggi sehingga kita bisa terhibur dengan apa yang menjadi statementnya. Selain mencerdaskan kita semua, beliau juga mampu menghibur kita dengan tohokan-tohokannya yang saya kira cukup menggigit kata-katanya untuk Gibran dan juga kawan-kawannya, tetapi lucu bagi kita yang mempunyai pola pikir yang masih normal dan tidak bermental bansos dan tidak bermental makan siang gratis. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih buat para netizen sudah menghibur. Kalau bisa yang lebih lucu lagi dari ini, agar pendukung Prabowo Gibran dan pendukung Pak Jokowi semakin meradang. Dan juga terima kasih buat Bang Rocky Gerung yang selalu mencerdaskan kita semua, selalu memberikan sebuah pencerahan agar tidak mudah untuk dikibuli oleh orang-orang yang hanya berpikir persoalan kepentingan pribadinya, yang hanya berpikir persoalan keluarganya, berkat analisis yang tajam dari Bang Rocky Gerung dan tidak pernah takut berbicara lantang di media sosial dan tidak pernah takut dengan risiko yang akan dia hadapi. Saya kira kita selalu mensupport apa yang menjadi pergerakan-pergerakan Bang Rocky Gerung ini, apa yang selalu disuarakan Bang Rocky Gerung ini, karena tentu semua itu dilakukan semata-mata bagaimana agar rakyat Indonesia mendapatkan sebuah keadilan dari seorang pemimpin. Maka dari itu saya berterima kasih kepada Bang Rocky Gerung, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, tetaplah berjuang, berpihak kepada rakyat, kepada orang-orang yang selalu berusaha untuk mengangkangi seluruh rakyat Indonesia, agar dijadikan sebagai budaknya. Tetaplah berjuang di tengah-tengah rakyat agar bisa mendapatkan sebuah keadilan dan tentu sejahtera.
Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.